Yang di Zoom meeting sudah bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan lanjut tentang manajemen proses ya. Kalau kemarin kita sudah lihat sebenarnya keseluruhan dari sistem operasi itu seperti apa. Mungkin juga kemarin yang sudah ngambil mata kuliah jaringan komputer, saya sempat cerita ada beberapa hal yang di pelajaran sistem operasi itu akan dibawa nanti ke dalam jaringan komputer, termasuk di dalam proses manajemen ini ada round robin, penjadwalan, atau kalau nanti di dalam jaringan komputer penjadwalannya terkait dengan QU atau terkait dengan pengantrian paket mana yang mau diproses duluan. Jadi kalau Anda belajar sistem operasi sebenarnya ini banyak bagian dalam sistem operasi ini yang digunakan di berbagai macam mata kuliah yang lain ya sebenarnya, secara baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, atau mungkin Anda secara tidak sadar sebenarnya menggunakan sistem operasi seperti Anda menggunakan Android di smartphone Anda mungkin nggak pernah sadar bahwa Android itu adalah core-nya Linux. Baru ikut kuliah sistem operasi ini baru nyadar gitu, oh ternyata saya menggunakan sistem operasi Linux gitu. Oh ternyata sistem operasi seperti itu toh fungsinya. Kalau tanpa sistem operasi alangkah ribetnya, kita harus menjadwal atau kita harus mengatur segala kebutuhan aplikasi untuk berjalan di atasnya. Nah, salah satu hal yang diatur oleh sistem operasi kemarin adalah memanage atau mengelola proses. Proses ini berarti bisa jadi aplikasi atau hal-hal lain yang berjalan di belakang layar, ya, di belakang apa yang kita lihat sekarang. Nah, ada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer nggak? Nggak ada, sama sekali. Belum dapat. Tapi ada di daftar mata kuliah. Hah? Oh, kalau nggak tahu ya keterlaluan. Biasanya itu di awal pas di ospek atau di masa orientasi itu dikasih tahu, atau minimal Anda bisa lihat di website kurikulum Anda itu Anda dapat atau enggak gitu ya. Karena erat kaitannya antara sistem operasi dengan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu fungsi vital dari sistem operasi adalah dia sebagai tempat berjalannya program-program yang ada di dalam sistem komputer apapun. Smartphone termasuk, laptop, kemudian kalau Anda punya server ya service yang berjalan di atas. Selain ada proses, ya ada aplikasi yang berjalan, juga terkadang ada user yang lebih dari satu. Jadi bisa lebih dari satu ya jumlah usernya, dan juga prosesnya tentu saja banyak. Satu user aja bisa banyak prosesnya, apalagi kayak server dipakai oleh banyak pihak gitu. Nah, proses-proses yang berjalan tentu saja step-nya itu tidak akan pernah sama, atau pada saat yang tertentu bisa jadi sama, bisa jadi juga enggak. Jadi tergantung dari bagaimana user ataupun sistem itu dijalankan. Jadi tidak selalu state-nya sama. Saya ambil contoh, kalau Anda punya laptop atau punya PC atau server gitu, Anda bisa lihat proses apa yang sedang berjalan. Saya sering perlihatkan ini ya ke Anda. Task Manager. Nah, ini adalah proses-proses yang sedang berjalan. Kalau kita lihat detail gitu, dia running, suspend. Ini ada istilahnya macam-macam nanti ya. Kalau running mungkin sama semua. Kalau suspend ini ada yang pakai istilah suspend, ada juga istilah lain. Nanti kita akan lihat istilah lainnya itu apa gitu. Ya, bisa ini ya, suspend ini bisa waiting gitu. Kalau kita kill, kita close gitu, maka sama dengan di terminate.
Nah, dengan adanya state atau adanya status dari aplikasi ataupun proses yang berjalan di dalam sistem komputer kita, maka pengelolaan proses ini menjadi kritikal atau menjadi hal yang sangat penting agar proses ini bisa dijadwalkan, di-dispatch, kemudian di-switching. Ya, ini kalau kita seperti ini, saya lagi switching. Nah, gini ini switching. Ntar di Zoom meeting mungkin nggak ngelihat. Yang seperti ini switching. Kemudian communication, ketika saya connect pakai Zoom meeting, atau saya pakai Bluetooth headset, kemudian connect ke laptop saya, ini juga termasuk communication. Termasuk synchronize. Synchronize ya menyelaraskan, biasanya terkait dengan timing atau waktu, itu bagian dalam pengelolaan proses. Nah, kalau dari kemarin saya sering memperlihatkan Anda Task Manager, karena memang Task Manager ini salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melihat task apa yang sedang terjadi di komputer kita atau sistem komputer kita. Ya paling gampang ini yang saya perlihatkan, visual gitu. Pakai Windows 10 atau sebenarnya dari Windows versi sebelumnya, atau Anda ada Windows 11, Anda juga bisa buka task manajemennya atau task manajernya. Di Linux juga bisa Anda buka, tapi mungkin tampilannya kalau nggak pakai X window-nya, di Linux istilahnya X window ya. Kalau nggak pakai X window-nya mungkin kurang menarik. Jadi saya prefer pakai sesuatu yang lebih enak dilihat secara visual gitu. Kalau kita punya program, jadi kalau kita punya program, apapun programnya, mau program buat ngetik pakai Microsoft Word misalkan, atau Anda ingin mengolah spreadsheet seperti Excel dan program-program yang lainnya. Nah, yang Anda ketahui mungkin program selama ini Anda melakukan sesuatu dengan program tersebut untuk menghasilkan sesuatu, entah itu dokumen ataupun sesuatu yang lain. Sebenarnya dalam program tersebut ada sekumpulan instruksi, yang mana itu kalau Anda belajar programming, ada yang dari RPL? Pasti ada ya RPL, langsung ditunjuk lagi. Ya, ketika Anda bikin aplikasi, apapun lah ya, mau pakai Java atau mau pakai DLT atau pakai Visual Basic atau Visual Studio, berarti kan Anda sebenarnya memasukkan berbagai macam instruksi kan di dalamnya. Yang RPL berapa orang? 1. Coba dilihat temannya yang wajah-wajahnya RPL. 1 aja. Ya, ketika Anda bikin program, berarti Anda masukkan banyak instruksi kan di dalamnya. Ada sekian, mungkin ada sekian, kalau Microsoft Word ada sekian juta instruksi yang kita masukkan di dalam. Dari instruksi-instruksi tersebut tentu saja nggak semua akan kita gunakan. Hanya bagian kecil saja dari instruksi yang ada. Nah, tolong diingat, dari sekian program Microsoft Word, mungkin Word-nya itu besar ukurannya, atau Office itu besar. Bisa ukurannya, berapa Office paling besar? 1 DVD, 8 GB, anggap aja 8 GB ya. 8 GB nggak semuanya itu berada di dalam memori, nggak semuanya juga berada di dalam CPU, hanya perintah yang kita eksekusi saja. Jadi kalau kita punya program tadi, coba tanyakan Mas RPL, kalau kita punya program mungkin hanya sekian yang akan kita gunakan. Ya, ini anggap prosedur-prosedur atau function-function mungkin hanya 1-2 function saja yang kita pakai. Ini yang akan kita eksekusi, atau ini yang akan ada berada di dalam memori dan CPU. Enggak semuanya, sekali lagi tidak semuanya. Kalau semuanya pasti memori habis di sini. Memori saya cuma 16 GB. Kalau misalkan saya running Microsoft Word 8 GB, atau saya running Windows saja gitu, Windows 10 aja. Kalau semuanya berada dalam memori ya selesai, habis sudah. Jadi hanya sebagian kecil dari sekumpulan instruksi yang ada itu yang akan berada di dalam CPU dan memori. Ya, kalau dia tidak memerlukan perintah untuk dieksekusi di CPU, dia tetap di memori.
Kalau dia perlu perintah yang harus dieksekusi oleh CPU, dia naik ke dalam registernya CPU, baru dieksekusi oleh CPU. Hasilnya nanti disimpan di dalam cache atau cache CPU atau diturunkan ke memori. Nah, di sini dibilang disimpan somewhere. Ya, somewhere ini sebenarnya gampang aja. Kalau nggak di RAM, di hard disk. Atau hard disk ya. Atau kalau di satu lagi cache. Cache tulisan cache. Jadi ini pengertiannya kira-kira program kalau dipandang dari sistem operasi. Kemudian job atau pekerjaan ini adalah sekumpulan dari single program. Sekumpulan dari program yang ada itu ada beberapa gitu ya, kita bisa bilang ini job. Ya biasanya kaitannya kalau kita punya batch job, pekerjaan yang diantrikan dalam satu waktu gitu. Nah ini kita bisa bilang itu batch job atau job, bisa juga job gitu. Kemudian ada task. Nah ini yang kita lihat sebenarnya di task manager. Kita lihat di task manager bisa banyak program yang ada di situ dan bisa juga ada child-nya atau ada anaknya gitu. Jadi kalau kita di situ Firefox, ini aja nih. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini proses, kemudian di bawah prosesnya ada task gitu. Kita bisa lihat ada banyak sekali gitu. Ada 23. Padahal kalau Anda lihat di sini nggak sampai 23. Ya segitu, tapi ternyata di belakang layar ternyata banyak. Jadi seorang user bisa mengeksekusi lebih dari satu program. Ya, sekarang saya posisinya, lama-lama saya gosong sebelah ini. Seorang user bisa mengeksekusi lebih dari satu program. Dan isinya satu program, ya bisa lebih dari beberapa task di dalam, nggak cuma satu. Nah, biasanya nanti program-program yang dieksekusi ini kita sebut dengan proses. Dan proses ini nanti akan perlu CPU berapa, memori berapa, kalau dia perlu storage atau disk atau network atau jaringan, GPU kalau misalnya ada kaitan dengan grafik, nanti akan dialokasikan oleh sistem operasi. Hingga kita bisa membedakan sekarang antara program dan proses. Jadi kalau kita nyebutnya program, Microsoft Word program, ya berarti program ini sebenarnya belum dieksekusi. Ya, kalau Anda habis install Microsoft Word gitu atau Office, ya dia masih berupa program. Makanya mungkin Anda sering dulu mungkin masih belum kenal antara program, aplikasi, dan proses segala macam. Anda lebih seringnya mendengar istilah program. Atau kalau misalkan masuk ke informatika, buat apa? Biar bisa programming, biar bisa bikin program. Nah, ada kata-kata yang seperti itu ya wajar gitu. Program, begitu Anda selesai membuat, ya dia baru berbentuk program. Ketika programnya dieksekusi, aktif, jadinya adalah proses. Jadi ketika programnya aktif, masuk ke dalam memori dan CPU, maka dia aktif. Dan sifatnya dynamic. Dynamic artinya dia berubah-ubah. Tergantung kalau Anda banyak membuka Windows, tab di sini ini tiap tab pasti punya sesuatu ya. Kalau Anda banyak membuka tab di sini, dibuka gitu, berarti Anda akan banyak juga nanti yang muncul di sini. Ini turun ya jadi 17, tadi 28 kan. Karena tabnya beberapa saya tutupin. Jadi sifatnya dia dynamic. Sifatnya dia dynamic, berubah-ubah. Sedangkan di sini ketika Anda selesai mengcompile program, misalkan pakai Visual Studio, Anda compile atau Anda install, setelah selesai diinstal nanti dia akan statik segitu aja nilai. Nggak berubah. Kalaupun berubah mungkin nggak banyak karena ada update atau ada patch gitu ya.
Tapi di proses itu akan berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya Anda melakukan sebuah task ataupun melakukan hal tertentu dengan menggunakan program tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk program ini untuk kebutuhan resource tentu saja karena dia pasif atau statik atau dia diinstal gitu, dia tidak akan berlomba-lomba untuk menggunakan resource selain storage, selain penyimpanan. Itu pun kalau sudah diinstal biasanya kan di depan waktu proses instalasi Anda ditanya, bukan ditanya sih, kalau Anda beli ini ya, beli program itu biasanya nanti di situ akan ada requirement-nya berapa RAM, CPU, dan satu lagi biasanya storage, berapa storage yang harus tersisa di hard disk Anda. Udah itu aja, yang awal itu aja yang resource dibutuhkan. Jadi ini bisa dipandang seperti itu ya, requirement aplikasi yang harus Anda install. Kalau Anda memenuhi itu udah selesai. Tidak akan ada masalah di kemudian hari. Selama Anda memenuhi requirement-nya, ya pasti akan bisa terinstall. Pasti programnya akan berada di dalam hard disk Anda. Kemudian ini tadi juga sudah kita lihat bahwa ada section code, ada ya prosedur, ada function dan segala macam yang ada di dalam program Anda. Nah, ketika itu berubah menjadi proses, ketika Anda jalankan, dia pasti ada kebutuhan resource, yang mana kebutuhan ini bisa diperebutkan. Jadi ini sebenarnya kalau kita biarkan ini akan saling berebut resource yang ada. Mungkin pernah kejadian gini, komputer Anda lelet tiba-tiba ketika Anda membuka aplikasi tertentu. Ada yang pernah kejadian seperti itu? Ya, itu karena si aplikasi yang barusan Anda buka itu merebut resource, mungkin hampir keseluruhan resource yang ada di komputer Anda. Itu kondisi yang disebut dengan nanti ya, habis ini ada apa ya istilahnya, rest, mana ya, rest condition. Jadi kondisi rest. Nanti kita akan lihat itu. Jadi kalau Anda membuka aplikasi dan kemudian aplikasi tersebut membuat komputer Anda hampir hang atau hampir freeze untuk sementara waktu, atau mungkin di smartphone pernah buka kemudian lama nggak bisa kebuka, terus ujung-ujungnya muncul ada 3 notif, close, wait, report. Nanti kita lihat deh setelah ini. Jadi itu terjadi karena si proses sedang menarik resource yang ada di dalam komputer Anda. Untungnya di beberapa sih, bukan untungnya, tapi hampir semua sistem operasi sekarang tahu kalau ada kondisi seperti itu dia akan melakukan cut off. Kayak di smartphone, di Android, begitu ada yang seperti itu, dia akan langsung notif Anda mau wait dengan konsekuensi jangka waktunya mungkin lebih lama, atau Anda mau kill, mau di terminate, atau Anda mau report. Gitu ya. Report tapi wait juga sebenarnya. Intinya sih cuma 2, ditunggu atau di kill. Biasanya itu. Nah, ini sama, punya code section, tapi dia juga punya data section, stack, dan program counter. Ya, ini ada pastinya begitu dinyalakan itu ada datanya. Jadi Microsoft Word itu begitu Anda ngetik itu sebenarnya ada data sudah. Walaupun ketikannya belum ada. Di baru buka Microsoft Word sebenarnya sudah ada. Itu bisa dilihat kok kalau Anda buka proteksi file-file yang di hidden, itu akan kelihatan ada file baru yang terbentuk kalau Anda bikin satu dokumen, walaupun dokumennya belum Anda save, walaupun dokumennya belum Anda ketik, itu sudah ada. Ya nanti ketika Anda save, baru dia muncul. Sementara Anda masih edit segala macam, dia masih hidden. Nah biasanya kalau tercapai waktu auto save-nya, nanti Anda pas mati lampu, nanti masih bisa dimunculkan. Tapi kalau misalkan auto save-nya itu Anda save default biasanya 10 menit. Kalau misalkan 9 menit mati lampu ya nggak akan ketemu. Makanya kalau Anda suatu saat ngetik pakai Word, Anda tergolong yang pola ngetiknya cepat,
auto save-nya lebih baik dimajukan jadi 3 menit. Per 3 menit dia auto save. Nah, itu dia akan menulis tadi ya di data section atau di data yang sebenarnya di hidden, tapi sudah ada. Jadi begitu mati lampu, lampunya nyala lagi, itu masih ada. Sudah ke auto save. Nah, bagaimana proses ini dibuat? Ya, jadi sebenarnya ada 4 prinsip yang bisa membuat proses itu terjadi atau dibuat oleh si sistem operasi. Sebelum ke sana, kalau kita lihat distribusi jumlah proses, itu foreground proses itu hanya bagian kecil yang kita lihat. Ini foreground proses. Ini yang kita lihat, termasuk visible proses yang ada di depan. Sisanya kayak gunung es. Bukan gunung es nih, lebih cocoknya gunung di bawah laut kali ya. Ya, kalau ini lautnya, ya ini gunungnya dari bawah laut. Ya, ini yang nggak kita lihat. Terus yang paling bawah ini adalah empty proses ya, maksudnya ini proses yang tidak dijalankan. Ada yang pernah menjalankan semua aplikasi yang ada di laptop atau PC-nya? Ya, coba dicoba. Saya juga belum pernah sih. Pengen aja iseng kayak gitu gimana gitu. Tapi kalau Anda bekerja di bidang benchmark atau Anda ingin bikin review itu dilakukan, dijalankan semua aplikasinya. Makanya kalau Anda lihat review-review di YouTube gitu, mereka kadang menyiksa peralatan yang mereka gunakan ya. Menurut saya sih wajar aja. Karena memang harusnya sih seperti itu. Lama-lama laptop saya yang kepanasan, kasihan. Nah, tadi saya sampaikan ada 4 prinsip event yang bisa menyebabkan proses itu untuk tercipta. Yang pertama, inisiasi dari sistem. Ya, kalau sistemnya kita nyalakan, pastinya akan terbentuk proses. Begitu Anda nyalakan komputer, pasti akan ada proses. Walaupun Anda belum buka aplikasi ya, pasti akan ada proses yang berjalan. Ya, ini bisa dikategorikan ke dalam sistem yang melakukan inisiasi. Kemudian bisa juga eksekusi dari sistem call, dari proses yang sedang running. Jadi kayak saya pakai Zoom meeting misalkan. Nah, Zoom meeting ini kadang bisa manggil proses yang lain. Jadi Zoom meeting bisa manggil proses yang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika Zoom meeting memanggil penggunaan layar misalkan, atau Zoom meeting menggunakan headset saya gitu. Nah, itu sebenarnya dia membuat proses yang lain. Atau tadi kayak di Firefox tadi, kalau kita lihat kan saya cuma membuka mungkin nggak sampai 10 tab gitu. Tapi ternyata di belakang dia manggilin proses-proses yang lain. Ya mungkin saja dari beberapa tab yang saya buka itu ada iklannya gitu, yang jalan di belakang. Nah, ini juga salah satu proses yang muncul akibat ada proses yang running. Ya, yang ketiga ini user yang bikin. Ya, baru yang ketiga user yang bikin file pakai Word, atau Anda sedang buka browser, atau Anda mengerjakan pekerjaan sesuatu dengan aplikasi apapun, ya itu pasti prosesnya akan muncul. Begitu Anda klik run, nanti akan muncul di task manager Anda. Jadi begitu Anda klik, atau di smartphone Anda tap, itu akan muncul di daftar proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian ada juga batch job ya, atau startup. Jadi kalau kita bikin startup di sini, nah ini akan dirunningkan ketika komputernya nyala. Jadi ketika komputernya nyala, dulu di MS-DOS itu ada namanya auto exec bat. Bat itu dari extension dari batch job sebenarnya. Jadi kalau kita nyalakan komputernya, dia akan langsung menjalankan
proses-proses yang kita buat baik itu di startup ini ataupun memang service yang mau berjalan, yang memang kita jalan, yang memang by default diperlukan oleh sistem operasi. Nah, kalau ada proses yang berjalan, berarti juga ada proses yang bisa kita matikan atau kita kill. Ini tadi yang saya sampaikan di depan, kalau Anda punya smartphone, harusnya kan cuma 2 aja kan, tapi ada satu lagi biasanya, ada yang satunya report. Sebenarnya dua-duanya sama, report itu di close juga, tapi Anda nge-report bahwa ada error. Nah, ini terjadi karena kondisi biasanya tadi yang saya sebutkan. Bisa juga kondisi lain sih, tapi anggap aja ini terjadi karena race condition gitu ya. Yang ambil resource begitu banyak sehingga ini nggak bisa di-load, kedetek sama sistem operasinya, kemudian dia ngasih sistem operasinya atau Android-nya ngasih notif ke Anda sebagai user, ini mau di-close atau mau Anda tunggu sampai dia loading. Ya, ini termasuk dalam apa kalau ini? Kalau kita nge-kill di sini masuk dalam hal 1, 2, 3, 4. Dari ini yang ada ini, masuk yang mana? Satu, 2, 3, 4. Nomor 2. Voluntary ini maksudnya dengan sadar ya, maksudnya kita tidak memaksa gitu. Jadi kita exit karena ada error, dan itu kita lakukan dengan sengaja. Ya, yang pertama ini kalau normal aja nggak masalah. Misalkan saya mau nge-close aplikasi, contoh apa yang bisa saya close ya? Ini deh, nah, saya mau close aplikasi, command prompt. Ya, ini exit normal atau kill normal, terminate normal. Jadi sama aja istilahnya, exit, quit, terminate, ya itu normal. Kemudian error exit tadi contoh yang sebelah kanan itu. Kemudian ada fatal error involuntary. Contohnya apa ini fatal error? Hah? Tiba-tiba terclose, oke. Yang lain? Apa? Force close, tadi sudah temannya sampaikan di depan. Yang lain? Yang warnanya di belakang. Kalau pakai Windows, ya Windows blue screen. Itu juga termasuk fatal error ya. Kemudian kill by another process ya. Karena ada satu proses kita yang kita buka, kemudian proses itu nge-kill proses yang lain. Ya, jadi ini juga bisa terjadi. Contoh paling sederhana, nggak taunya kita ngebuka Trojan atau kita ngebuka malware, malwarenya nge-kill aplikasi yang lain, atau malwarenya nge-close. Ya, saya pernah kena malware yang saya akhirnya nggak bisa buka Windows Explorer ya. Tapi ternyata masih bisa diakali. Nggak bisa masuk Windows Explorer, ada cara lain. Nah, itu salah satu contoh yang kill by another process. Dalam hal ini prosesnya dijalankan oleh malware. Nah, di dalam sebuah sistem, ketika proses membuat proses yang lain, maksudnya ini child-nya ya, ada parent, ada child. Nah, biasanya ini proses akan berasosiasi. Ini contohnya, nah ini gini aja. Ini parent-nya, ini, sebentar, nggak seru kalau ini. Kita cari aplikasi aja deh. Nah, ini parent-nya, ini anak-anaknya. Ini saya buka pakai Process Explorer ya. Jadi kalau Anda mau download, Anda bisa download Process Explorer dari websitenya Microsoft Word. Kemudian Anda bisa amati tiap proses yang ada di sini. Kalau mau dilihat, ya ini bisa kita kill juga, tapi jangan.
karena saya lagi pakai. Nah, ini prosesnya kita bisa lihat lebih detail berapa CPU yang dipakai, kemudian counter suspend-nya dan yang lain-lain. Terus juga kita bisa lihat thread mana thread. Ini thread. Thread-nya berapa. Nanti thread ada pembahasan sendiri. Kemudian kalau dia perlu data, nah ini datanya bisa kita lihat di situ dan yang lain-lain. GPU kalau dia perlu pakai GPU. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proses ini seolah-olah kan independen ya. Firefox sendiri, Spotify sendiri, PowerPoint sendiri, Zoom meeting sendiri. Sepertinya sih kadang sendiri-sendiri, tapi suatu saat bisa jadi proses itu akan berinteraksi dengan proses yang lain. Jadi bisa jadi proses itu berinteraksi dengan proses lain. Contoh, Zoom meeting saya sekarang berinteraksi dengan PowerPoint. Kita juga bisa membuat interaksi yang lain. Ya. Contoh mana ya? Microsoft Word kita pakai buka Excel di dalamnya. Ini Word, tapi di sininya Excel. Kok bisa Pak? Ya bisa memang. Satu produk kok, pasti bisa lah. Kalau Microsoft Word bisa buka Google Sheet, di situ langsung ya, maksudnya live ya, itu hal yang mungkin agak-agak mustahil untuk saat ini. Karena udah beda produk. Jadi proses ini bisa berinteraksi dengan proses. Nah, bisa juga sebuah proses ini menjadikan output-nya sebagai input proses yang lain. Jadi proses A punya output, kemudian masuk sebagai input di proses B. Jadi bisa seperti itu. Contoh sederhana, kalau ya sebenarnya ini kita lihat Zoom meeting kita sekarang ini contoh sederhana ya Zoom meeting kita sekarang. Outputnya dari Microsoft PowerPoint dijadikan input oleh Zoom meeting, kemudian ditayangkan ke rekan Anda dengan Zoom meeting. Kalau ini kan Anda nggak lihat Zoom meeting sebenarnya. Anda ngelihat screen saya pakai ini, pakai kabel. Tapi teman-teman Anda yang di tempatnya masing-masing, dia menerima inputan dari layar hasil tampilan slide di PowerPoint, masuk ke Zoom meeting, baru mereka bisa lihat di layar masing-masing dengan aplikasi Zoom meeting. Nah, step dari proses, tadi saya sudah perlihatkan di depan, macam-macam ya istilahnya. Kalau running mungkin semua mirip. Semuanya mungkin mirip ya running. Tapi untuk ready, ini ada yang mungkin pakai istilah bukan ready, ada yang ya tadi apa ya, suspend. Di Windows apa sih namanya? Ada ini stop, ada yang idle juga. Jadi macam-macam ya istilahnya. Tapi secara sederhana program itu proses itu running, ready, dan block. Running, ready, dan block. Anda kalau buka sistem operasi yang lain mungkin namanya beda-beda. Tapi sebenarnya acuannya sama. Kalau running kayaknya semua pakai istilah running deh. Cuman yang lain-lain, istilah yang lainnya itu yang agak-agak berbeda. Ada yang bilang idle, kalau stop misalkan. Ada yang bilang kalau dia lagi di block, lagi di hold, itu ada yang bilang hold, ada yang bilang suspend. Jadi istilahnya masing-masing sistem operasi itu bisa beda-beda, tapi sebenarnya ngacunya sama. Nah, proses biasanya di-maintain oleh sistem operasi dalam bentuk kabel ya. Ya, ini tadi contoh, makanya saya bilang paling sederhana saya ingin memperlihatkan di Task Manager aja. Ya, bisa dibilang ini adalah proses tabel. Tapi kalau mau lebih detail, Anda lihat prosesnya pakai proses scroller seperti ini. Nah, ini kan juga tabel sebenarnya. Kita lihat ini tabel.
Yang di Zoom meeting bisa lihat ya? Halo? Zoom meeting masih ada Coba. orang? Oke, masih ada orang berarti. Nah, jadi dalam bentuk tabel, ya beberapa menyebutnya proses control block. Ya. Entries di dalam proses ini disebutnya proses control block. Ada juga yang bilang seperti itu. Ya, terserah lah, ini nama produk macam-macam. Jadi tidak selalu Anda mungkin ketemu di Windows seperti ini, nanti di Linux lain lagi, kemudian Anda ketemu misalkan di mana lagi? Di Mac. Saya belum pernah pegang Mac terus terang, jadi dianggap saja di Mac ada hal yang juga berbeda. Oke, berikutnya kalau ada proses, ada thread. Pernah dengar istilah thread dari prosesor Intel? Hyperthread? Hyperthread? Nggak pernah dengar? Oh, thread-nya aja. Oke. Ada yang tahu istilah thread ini apa sih sebenarnya? Apa itu thread? Apa thread? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kayak untayan gitu. Makanya di situ kayak cacing gitu. Nah, kalau proses itu bisa dibilang mungkin cukup besar ya, keseluruhan proses gitu. Padahal kalau di dalam programming kan kita bisa aja memecah lagi proses itu jadi hal yang lebih kecil. Misalkan dalam satu prosedur kita bisa punya beberapa function. Jadi dalam satu prosedur besar kita bisa punya function yang kecil gitu. Di programming bisa kita buat seperti itu. Jadi daripada kita mengeksekusi sesuatu yang besar, mending kita mengeksekusi yang kecil dan itu memang yang dibutuhkan. Sehingga eksekusinya akan jauh lebih ringan, akan jauh lebih cepat. Ya, jadi kenapa alasannya program itu dipecah lagi menjadi proses, kemudian proses itu dipecah lagi jadi thread agar lebih ringan dalam operasinya. Ya, proses ternyata ini masih berat. Makanya bisa aja waktu Anda buka aplikasi terutama di smartphone ya. Kalau di PC, kalau di laptop, bisa dibilang saya hampir nggak pernah lagi punya masalah buka aplikasi itu error ya. Tapi kalau di smartphone entah kenapa, entah smartphone saya yang sudah terlalu jadul atau saya lihat juga smartphone yang baru juga yang angkatan 1-2 tahun belakangan juga masih sering begitu dibuka kayak tadi ya, muncul Anda harus wait atau Anda harus kill prosesnya gitu. Ya, salah satu hal karena prosesnya cukup berat. Ya, ini yang pertama. Sehingga bisa dibagi ke dalam bentuk thread. Ini kalau kita lihat di Process Explorer, mana tadi Firefox saya? Ini. Nah, kalau kita lihat di propertiesnya, thread-nya jadi banyak. Thread-nya ada 103 thread. Enggak ding, di sini 5.508. Sebenarnya di Task Manager kita juga bisa lihat thread-nya. Di sini nggak muncul. Nah, ini ada sekian thread. Kalau mau lebih detail, ini juga bisa Anda buka pakai Resource Monitor. Ya, tapi ini arahnya ke resource-nya, lebih ke arah sumber daya komputernya. Kalau di sini ke sistem operasi, tapi kalau ke sini ke arsitektur dan organisasi komputer lah, bisa dianalogikan seperti itu. Ini state-nya tadi ada suspend, ada running. Jadi sekali lagi untuk istilah suspend, running, stop, idle itu tergantung dari sistem operasi masing-masing. Ini kita bisa juga lihat thread-nya. Mana Firefox saya? Nah, ini dia. Totalnya 105 thread. Nah, proses ini akan punya memory space-nya masing-masing.
Jadi kalau kita lihat dari task manager tadi, setiap proses yang ada di sini itu punya memori ini ya, punya memori masing-masing, memori space masing-masing. Kemudian kalau misalkan ini ada memori space-nya si Firefox tadi, maka ini memori space yang besar gitu ya. Ini RAM yang besar digunakan rame-rame. Kemudian ada sebagian kecil punya Firefox. FF bukan Free Fire ya. Firefox maksudnya. Nah, nanti akan ada bagian kecil yang ini dipakai oleh si thread. Jadi thread ini tidak akan keluar dari scope atau dari jatahnya memori untuk Firefox ini. Kemudian kalau ada interprocess communication, tadi kita sudah perlihatkan ya contoh sederhana. Ada interprocess communication, komunikasi antar proses ini akan lambat karena harus nyebrang, harus ke tempat yang lain. Misalkan ini ada di sini ada Firefox, kita pakai untuk ngebuka file PDF, bisa kan? Ya, dia nyebrang gitu, berkomunikasi dengan di seberang. Nah, ini PDF pakai apa ya? Pakai Adobe lah ya, Adobe PDF Reader. Lama-lama gosong beneran saya di sini. Pakai Adobe PDF Reader, maka ini akan slightly lambat atau melelet. Beda hal kalau Anda buka filenya, Anda download, terus Anda buka pakai PDF Reader itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau Anda buka pakai Firefox atau pakai Internet Explorer atau Chrome, biasanya agak lambat tuh. Lambat, baru kebuka. Nah, ini karena ada interprocess communication. Kemudian kalau kita pakainya thread, ini bisa jauh lebih cepat. Jadi di sini mungkin ada thread juga. Ya, kita dari thread kita connect ke thread. Sebenarnya sama aja gitu kan, memori ke memori, tapi karena dia lebih kecil jadi nggak perlu angkat yang besar. Intinya sebenarnya di sini kita mau membuat proses ini menjadi lebih kecil sehingga dari sisi CPU dia lebih sedikit resource yang digunakan, dari sisi memori juga dia akan lebih sedikit untuk menggunakan space di memori. Nah, karena besar sehingga ya expensive di sini maksudnya dia perlu resource yang lebih banyak. Dia boros gitu ya. Ya mahal proses ini. Jadi proses ini dianggap mahal. Anda perlu resource yang besar buat mengangkat sebuah proses. Kalau ini lebih kecil, jadi lebih hemat, ya lebih ya sedikit lah yang diperlukan. Sekali lagi, kalau tadi di depan, karena ini prinsip awalnya, jadi dia prinsipnya proses tidak akan share memorinya dengan proses yang lain. Jadi kalau sudah ini di coupling, ini udah jadi couplingnya Firefox, maka coupling ini tidak akan diserahkan ke yang lain. Untuk thread, dia bisa share memori selama di dalam lingkupnya ini. Jadi kalau threads-nya punya Firefox, ya dia bisa share memori selama di lingkupnya saja. Oke, jadi bedanya antara threads dan proses di situ. Ya, ini Anda bisa buka sendiri, Task Manager, Resource Monitor, dan tadi ada Process Explorer. Nah, kemudian kalau tadi saya sebut-sebut tentang proses communication, interprocess communication, jadi antar proses itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Tadi saya sudah contohkan di depan, kita buka Microsoft Excel di dalam Word, atau kita buka file PDF dengan Acrobat Reader gitu, tapi kita menggunakan Firefox atau kita menggunakan Chrome, maka akan ada komunikasi proses antar aplikasi yang kita jalankan. Jadi ini pasti terjadi.
Ya, ini pasti terjadi. Kecuali Anda benar-benar pakai untuk single proses aja gitu. Untuk satu purpose aja, nggak akan digunakan yang lain, mungkin tidak akan terjadi IPC. Tapi sangat jarang. Biasanya sih kalau multi purpose komputer seperti ini atau smartphone ini macam-macam yang kita gunakan pasti terjadi IPC. Nah, sehingga ketika kita membuka banyak aplikasi atau terjadi IPC, ya tentu saja ini harus dikelola, komunikasi antar proses. Ada beberapa isu yang bisa terjadi. Yang pertama, bagaimana sebuah proses bisa meneruskan informasi ke proses yang lain. Ya, ini sudah kita lihat sebenarnya bagaimana Zoom meeting ini bisa sampai ke teman Anda, atau kalau di depan ada contoh Microsoft Word, bagaimana Microsoft Word bisa membuka Microsoft Sheet, Microsoft Excel, kemudian nanti tertempel sheet-nya itu di Microsoft Word. Ya, kan berarti ada informasi yang diteruskan dari Excel ke Word dan sebaliknya. Kemudian bagaimana membuat dua buah proses ini tidak menghalangi satu sama lain, atau tidak berebut lah ibaratnya, tidak berebut. Dalam hal ini biasanya yang diperebutkan itu resource. Ini kalau di sini dicontohkan pesan tiket pesawat, bagaimana agar pada saat pemesanan itu tidak ada yang duduk di satu bangku yang sama gitu. Misalkan penumpang A dapat seat 3A, penumpang B harusnya dapat seat 3B, bukan dapat seat 3A juga. Sama-sama reservasi. Nah, kalau di dalam sistem operasi biasanya reservasi ini juga kita gunakan untuk resource, ya, untuk resource CPU, memori, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana ada dua buah proses yang sedang berjalan ini tidak berebut, ataupun pada saat dia reservasi semua akan kebagian, semua tidak akan bermasalah dengan resource yang ada di dalam sistem komputer. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita mengeksekusi, ini proses yang ada tidak akan sequence-nya itu tidak akan mengganggu satu sama lain, termasuk hal-hal yang mungkin menjadi ketergantungan satu proses dengan proses yang lain. Misalkan proses A ini membuat sebuah data, kemudian proses B ngeprint data tersebut. Jadi proses A begitu dia selesai, baru kemudian proses B printing data yang telah dibuat dari proses A. Nah, biasanya ini B akan melakukan proses menunggu sampai dengan A selesai membuat datanya. Sebenarnya ada model lain sih ini. Saya lupa di kelas ini atau kelas lain ya. Saya ada pernah bilang spool. Ya, kalau di printer itu ada printer spool. Jadi dia bisa menunggu proses spooling dari Microsoft Word. Misalkan kita nge-print pakai Microsoft Word ke printer, dia bisa menunggu seluruh ketikan kita itu selesai ditransfer ke printer, baru dia cetak. Misalkan ada 10 halaman. 10 halaman selesai, di packaging, masukkan ke spoolnya printer, baru dicetak dari halaman 1 sampai 10, atau begitu halaman 1 selesai, menunggu halaman yang lain ditransfer, halaman 1 sudah selesai, halaman 1 langsung dicetak. Nah, bisa kita buat seperti itu. Tergantung kita settingnya di printer. Kalau printer bisa berlaku seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai semua proses selesai. Yang sekarang itu kita bisa modelkan seperti itu. Jadi jauh lebih cepat ya. Tentu saja ada plus minusnya.
Ya, plusnya waktunya lebih cepat. Minusnya siapa tahu ternyata begitu tengah jalan prosesnya bermasalah. Akhirnya printnya macet. Nah, itu masalah yang bisa timbul. Oke, karena proses-proses tadi bisa berlangsung secara bersamaan, kemudian proses tadi bisa saling berkomunikasi, dan proses tadi juga bisa kita jalankan secara paralel. Misalkan kita lagi dengarkan lagu, kemudian kita lagi ngetik, ya itu kan berarti ada dua proses yang berjalan bersama. Atau sekarang kita lagi kuliah dengan menggunakan Zoom meeting, kemudian saya juga lagi menayangkan slide. Ini kan juga dua proses yang berjalan bersamaan. Nah, tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa ketika kita membuka sebuah aplikasi, sedangkan aplikasi-aplikasi yang lainnya atau program lainnya sudah berjalan, maka ada kemungkinan terjadinya race condition. Ya, kondisi lomba lah istilahnya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan resource. Nah, hal ini sangat mungkin terjadi. Bahkan mungkin Anda sering mengalaminya. Mungkin dalam waktu 1 bulan di smartphone, pasti ada 1-2 yang modelnya kayak race condition. Dan ini juga, maksudnya, kecenderungan kita untuk membuka aplikasi itu juga didukung oleh sistem operasi yang ada, dan juga memang, ya sebagian mungkin karena kebutuhan, dan juga peningkatan parallel computing. Jadi karena di dalam arsitektur komputer sendiri, core prosesor smartphone paling enggak rata-rata sudah 8 kan core-nya. Rata-rata pasti udah 8. Yang handphone 1 jutaan aja core-nya pasti sudah 8. ARM seri sekian, ya kalau misalkan perusahaannya kita ngacu ke MediaTek atau ke Qualcomm, pasti prosesornya pasti ARM ya rata-rata. Belum ada pesaingnya untuk prosesor arsitektur ARM. Dan memungkinkan memang untuk terjadinya paralel gitu. Karena jumlah core-nya banyak. Ngapain kita buka cuma 1 aplikasi aja kalau core-nya banyak. Apalagi smartphone rata-rata memorinya sekarang rata-rata sudah di atas 4 gitu. Yang smartphone harga 2 juta, 3 jutaan aja sekarang ada yang memorinya 6-8 giga. Jadi kalau Anda masih punya laptop atau PC cuma 4 giga gitu, ya mungkin patut dipikirkan kembali lah. Kasihan, malu nanti PC-nya bersanding dengan smartphone. Smartphone-nya Anda ternyata sudah 6 atau 8 giga gitu, PC atau laptopnya baru 4 giga, itu kan kalau saya jadi laptop atau PC-nya saya malu gitu. Malu dengan smartphone-nya. Di sebelah kan gitu. Kalau dia bisa bicara, dia malu gitu, pergi keluar. Ya ini aja 6 giga. Yes, jadi sekali lagi, yang punya PC atau laptop masih 4 giga, tolong nggak ada salahnya Anda berinvestasi, karena itu akan jadi senjata Anda, gitu. Bukan hanya smartphone. Nah, ya didukung juga selain jumlah core yang banyak, tentu saja memori juga dibutuhkan. Ya. Ini nggak akan bisa berdiri sendiri kalau CPU-nya banyak. Percuma aja kalau saya punya CPU di sini core-nya ada berapa sih? 16 core, 8 core, sorry, 8 core, tapi memorinya cuma 8 gitu. Ya nggak banding juga gitu ya. Jadi antara memori dan CPU harus sebanding. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang core di sini. Nah, karena core-nya semakin banyak, memorinya semakin banyak, dan juga saya itu Pak kalau pakai smartphone paling enggak saya buka 5 sosial media, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, ya belum lagi untuk Messenger saya pakai selain Line, WhatsApp, kemudian Discord, ya Telegram, ya yang lain-lain lah. Akhirnya race condition ini akan semakin sering terjadi. Mungkin Anda nggak pernah buka background prosesnya di dalam ini banyak juga sebenarnya. Di dalam smartphone kita itu juga banyak. Sama kayak Windows ini juga banyak. Nah, sehingga yang kita perlukan ketika semakin banyak aplikasi atau proses yang berjalan, maka kita perlu yang namanya mutual exclusion. Mutual exclusion ini maksudnya
penggunaan sumber daya secara bersamaan, secara bareng-bareng. Jadi kita bisa share resource, proses-proses yang ada agar proses ini ya bisa dieksekusi semuanya gitu. Nah, ketika kita sudah mengeksekusi sebuah program atau kita nyalakan, biasanya program tadi kan akan mengcoupling memorinya masing-masing ya. Masih ingat yang ini tadi ya. Si Firefox punya coupling sendiri, si Adobe Acrobat Reader punya sendiri, dan yang lain-lain. Nah, kita bisa anggap coupling tadi sebagai region, sebagai area mereka untuk bekerja. Nah, area mereka bekerja ini kritikal, gitu. Artinya tidak boleh diganggu gugat. Tadi kan syaratnya jelas ya, syaratnya tadi. Syaratnya apa tadi? Syaratnya setiap proses punya memory space sendiri-sendiri, kemudian space tersebut tidak akan di-share dengan proses yang lain. Jadi syaratnya itu. Ya mungkin juga termasuk yang lain ya, termasuk yang lain kayak CPU. Kan ini nggak cuma memori, ini juga CPU, disk kalau dia perlu temporary file yang mau disimpan di dalam disk, kemudian network, GPU dan yang lain-lain. Jadi anggap saja itu semua adalah critical region-nya dia, atau area kritisnya mereka untuk berjalan. Nah, tugasnya si sistem operasi menghindari agar menghindari agar rest condition itu tidak terjadi. Kalau tetap terjadi, ya balik lagi seperti yang tadi kita diskusikan di depan, di dalam smartphone dia akan ngasih tahu ini mau di-kill atau enggak. Atau kalau di komputer itu biasa agak lambat. Lambat, nanti ada tulisan apa? Berikutnya, ada tulisan not responding. Itu contoh yang kejadian di Windows. Kalau paling parah apa? Yes, warna yang ada di belakang itu tidak menarik kalau di Windows. Mengingatkan saya pada blue screen. Saya kena blue screen lagi training lagi. Luar biasa. Walaupun kita sudah menghindari rest condition ya, pasti ini akan kejadian. Jadi pasti akan kejadian karena memang kita sering melakukan pekerjaan atau task yang terjadi dalam komputer kita itu terjadinya secara paralel. Nah, solusinya ada 4 yang bisa kita lakukan untuk menghindari ataupun mencegah terjadinya rest condition. Yang pertama, tidak ada 2 proses yang berjalan bersamaan di dalam critical region-nya. Jadi kembali lagi ke yang pertama tadi bahwa proses-proses tersebut itu akan punya region-nya masing-masing. Tidak ada proses yang sharing resource ketika sudah masuk ke dalam critical region. Jadi ketika dia sudah dapat jatah prosesor, jatah memori, jatah disk, network, GPU dan yang lain-lain, ya sudah dia akan berada di jatahnya masing-masing. Nggak boleh diganggu-gugat sama pihak lain. Kemudian kita tidak boleh berasumsi tentang jumlah CPU dan juga jumlah speed atau core speed-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, CPU ini kan punya core dan juga punya speed. Kalau kita cek di performance, CPU punya speed dan juga punya core. Ya, core ini jumlah inti atau logical processor, ini yang tadi hyperthreading yang saya bilang. Nggak boleh ada asumsi, karena apa? Karena kalau ada asumsi nanti bisa-bisa kita salah menebaknya. Mikirnya, oh prosesornya itu ada 10 gitu. Berarti pasti ada yang nganggur. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi anggap saja prosesor itu cuma 1. Dan speednya konstan gitu. Nggak turun, nggak naik. Jadi nanti kalau untuk speed turun naik, itu yang ngatur sudah urusannya si arsitektur dan organisasi komputer. Tapi urusannya di sistem operasi, dia cuma cukup tahu bahwa ada prosesor 1 dan ada speed
prosesor yang konstan. Makanya kalau kita lihat di sebentar ya, mudah-mudahan bisa. Loh. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di punyanya Linux ini dia sebenarnya lebih fair kalau menurut saya. Jadi dia ketika kita tayangkan jumlah core prosesor dan juga CPU-nya, dia tidak akan berasumsi di sini core-nya, tidak akan berasumsi CPU-nya turun naik ya. Jadi untuk speed-nya itu konstan, dianggapnya konstan. Kalau di monitoring memang turun naik gitu. Jadi kalau di monitoring memang turun naik. Aslinya itu memang turun naik, tergantung ya tadi load CPU-nya seperti apa. Nah, jadi kalau dalam sistem operasi kita punya prinsip, anggap aja prosesornya itu cuma satu, kemudian speed-nya konstan. Kemudian tidak ada proses yang running di luar critical region-nya yang mungkin ini bisa memblok proses yang lain. Ya, jadi kalau sudah berjalan di critical region-nya masing-masing, ya dia tidak akan keluar dari critical region-nya. Ya, adopt dalam proses adopt, Firefox berada dalam lingkupnya sendiri, nggak akan dia keluar-keluar. Pak, mungkin nggak dia nambah? Mungkin. Jadi region-nya bisa nambah, tergantung dari banyaknya thread ataupun child proses yang kita buat di dalamnya. Jadi kalau nambah ya ada mengembang ya. Gitu. Tapi dia tidak akan keluar, sekali lagi dia tidak akan keluar dari region-nya, dari batasannya. Berikutnya, tidak ada proses yang harus menunggu lama untuk masuk ke dalam critical region. Jadi kalau ada proses yang sedang mau running, kemudian dia belum dapat critical region, nah dia nggak boleh nunggu begitu lama. Itulah sebabnya ketika Anda buka smartphone, ketika Anda pakai smartphone, kemudian ada aplikasi yang berat, nggak bisa ngebuka, pasti nanti akan dinotis. Karena itu kelamaan sudah, jadi time out gitu loh. Begitu juga dengan di Windows ya, ketika aplikasi itu time out, pasti akan dikasih tahu not responding. Ya tinggal di tombol hilang paling kanan atas, tinggal Anda klik. Dia nggak akan ngasih tahu yang lain, close atau apa gitu. Sama di smartphone juga, dia nggak akan langsung nge-close, tapi dia meminta persetujuan Anda, apakah Anda mau close, atau Anda mau wait sampai dia bisa masuk ke critical region, atau dia bisa dapat jatah tadi, memori, prosesor, dan yang lain. Ya, ini empat solusi yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya race condition. Nah, dalam peristiwa mutual exclusion atau penggunaan resource secara bersama-sama, kita bisa melakukan disable interrupt ya. Jadi dengan disable interrupt ini contoh di single processor ya. Contohnya di single processor atau prosesor yang core-nya cuma satu. Solusi yang paling sederhana untuk menghindari terjadinya proses itu diganggu oleh proses yang lain, kan ini tadi asumsinya bahwa proses itu nggak boleh diganggu kan, tidak boleh mengganggu atau ngeblok proses yang lain, yang ini tadi. Kita bisa mendisable interrupt. Jadi dengan di disable interrupt-nya, ada proses lain itu tidak akan bisa mengganggu proses yang sedang berjalan sekarang. Tidak akan bisa menginterupsi proses yang sedang berjalan sekarang. Begitu prosesnya sudah selesai, dia akan mengenable interrupt. Ya silahkan gitu. Begitu dia selesai, interrupt-nya di-enable. Jadi di-re-enable.
sebelum dia meninggalkan regionnya. Jadi begitu dia mau keluar dari regionnya, dia akan re-enable. Jadi interrupt-nya bisa dipakai lagi, terus program lain yang mau dieksekusi bisa menggunakan region yang ditinggalkan tadi. Kemudian sistem lain dengan lock variable. Sebenarnya banyak sekali variabel yang digunakan di dalam sebuah aplikasi ketika dia berjalan gitu. Nah, kita bisa sebenarnya paling sederhana di sini kalau kita lihat penggunaan memori tadi sebenarnya di lock gitu. Begitu itu dipakai sebagai critical region sebuah proses, langsung di lock bahwa memori ini tidak bisa diganggu-gugat oleh proses yang lain. Ketika di lock, maka itu akan jadi jatahnya si program yang sedang berjalan di dalam memori tersebut. Ya, nanti begitu dia mau selesai, dia akan ngasih flag lagi, ngasih tanda bahwa saya sudah selesai pakai, itu dikembalikan, lock, di unlock, dibuka, kemudian proses yang lain bisa menggunakan. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap aplikasi ataupun proses yang menggunakan region tertentu atau critical region ini akan di-maintain, akan dipelihara atau di apa ya? Proses lain dilarang menggunakan critical region-nya gitu. Sehingga ya nggak bisa diganggu-gugat tadi ya, sudah jelas diproteksi critical region-nya. Dan ini juga akan selalu di-examine. Tadi saya sudah sebut di depan kenapa kalau kita buka banyak tab di Firefox, maka jumlah memorinya akan meningkatkan. Atau kalau saya tutup beberapa tab, jumlah memori yang tadi dipakai atau threads yang tadi muncul jadi menurun. Karena apa? Karena ada evaluasi, di-examine, dilihat, oh ternyata thread-nya sudah hilang, gitu. Atau jumlah tab-nya sudah turun, berarti proses yang berjalan juga sudah turun. Update, lepaskan atau kurangi critical region-nya. Dirilis memori-memori yang tadi dipakai, atau kalau ada CPU yang digunakan, dirilis juga. Ya, jadi modelnya seperti itu. Ya di sini sih arahnya lebih ke share memori ya, tapi sebenarnya kalau saya memandangnya sih bukan hanya memori, tapi juga yang lain-lainnya, CPU, ya kalau ada network ya network dan yang lain. Nah, ada juga penggunaan ini ya, flag sebenarnya kalau saya lihat ini, Peterson solution ini. Jadi sebelum penggunaan variabel yang di-share, ya sebenarnya variabel share ini tadi memori, CPU, network, GPU, dan yang lain-lain. Setiap proses ini akan ngasih tahu sistem bahwa saya mau menggunakan region, atau saya mau masuk ke critical region saya. Jadi dia akan memberikan parameter 0 dan 1. Nah, begitu dia mau masuk, anggap saja dia bilang 1 gitu ya. Berarti dia mau masuk, dan ini nanti akan menunggu. Jadi proses ini akan menunggu sampai ada slot, di mana slot itu kalau misalkan memori, jumlah memorinya cukup agar program itu bisa berjalan dengan aman. Jadi kalau misalkan dia perlu slot memori 512 KB gitu ya, begitu slotnya ada, langsung dikasihkan. Jadi dia akan langsung dikasihkan share memori yang ada. Jadi dari 8 GB misalkan memorinya 512 dia pakai. Kemudian kalau dia mau meninggalkan, dia akan ngasih tahu lagi, saya mau selesai menggunakan. Nah, kalau sudah selesai menggunakan, ini akan dipakai oleh proses yang lain untuk penggunaan memori tadi. Jadi modelnya seperti ya ada kayak apa ya? Kalau orang mau habis masa kos-kosan, itu ngasih tahu ke ibu kosnya atau bapak kosnya atau yang jaga kos. Saya bulan depan sudah nggak lanjut
kos-kosan lagi gitu. Nah, si yang punya kos-kosan bisa cari pelanggan baru gitu. Biasanya yang kos gitu kan, sebelum Anda berhenti kos-kosan, paling enggak Anda harus ngasih kabar 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Saya nggak tahu sih kalau sekarang sistemnya apa, bebas-bebas saja mau keluar mau masuk gitu. Yang penting bayar gitu. Setahu saya sih kayak gitu, kos itu apalagi yang laku keras itu biasanya booking dulu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sebelumnya. Terus nanti begitu mau keluar, ya harus ngasih tahu. Atau kalau enggak dikasih surat atau kasih notif sama yang punya kos-kosan. Kamu masih mau lanjut apa enggak gitu. Masih mau lanjut, ya bayar gitu kan. Intinya seperti itu. Ya mirip lah seperti itu. Jadi proses ini sebenarnya terjadi juga di keseharian kita. Nah, yang berikutnya ada sleep and wake up ya. Kalau ini pakai buffer. Jadi selama buffernya ini masih kosong, maka kita bisa menggunakan buffer yang ada. Jadi memori itu bisa dibuat buffer gitu. Jadi kalau tadi Firefox tadi punya region sendiri, misalkan dia mau nambah ya, mau nambah ini ada slot memori yang cukup banyak, masih ada sisa gitu. Atau dia dikasih buffer sampai sini, dikasih kelebihan gitu. Dikasih buffer, suatu saat ada tab baru buka, tabnya bisa masuk sini sebagai thread atau sebagai proses tambahan child process gitu. Jadi ini yang dipakai Firefox saat ini, kemudian dibuatkan buffer. Ya bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Ya selama buffernya ada, ya dia bisa pakai. Kalau buffernya kepenuhan gimana? Ya nunggu. Dia akan menunggu. Jadi di sini begitu juga kalau buffernya ternyata penuh, ada proses lain yang mau pakai ya proses yang mau pakai itu idle dulu. Ya di sini disilahkan go to sleep. Jadi proses yang ada suruh nunggu. Kalau dia sudah rilis, dia akan dibangunkan atau dikasih tahu itu ada buffer yang kosong, kamu bisa pakai. Ya mekanisme buffer ini sebenarnya banyak dipakai. Jadi jangan Anda pikir buffer itu jelek, apalagi bufferan. Mungkin dulu pernah dengar iklan nonton streaming tanpa buffer kan? Itu salah besar. Ini yang harus diluruskan. Kalau orang komputer justru tidak akan bisa hidup tanpa buffer. Cache memory itu buffer. Temporary memory itu buffer. Di hard disk kalau nggak ada buffernya ya jelek pasti. Buffer itu akan membuat tayangan itu seamless. Jadi kalau Anda ngelihat YouTube yang seamless nggak patah-patah itu karena ada buffer. Streaming audio karena bagus seamless itu juga karena ada buffer. Jadi buffer ini menyangga sementara kalau ada kekosongan atau kepenuhan. Ya, model yang di sini sebenarnya seperti itu. Jadi buffer ini penyangga sementara gitu. Ya ini kebetulan kosong ya sudah kamu masuk dulu di buffer. Nanti kalau misalkan perlu lagi ya dia ngupload lagi baru di sini dan seterusnya. Jadi buffer ini sebenarnya penyangga. Kalau Anda pernah belajar kimia ada larutan buffer itu ya istilahnya larutan penyangga. Ya sama ini juga menyangga untuk sementara waktu agar peralihan proses itu bisa seamless, bisa smooth, ya, bisa tidak ada lag. Kalau dia harus nunggu tidur dulu kan berarti ada lag di sini. Ya. Jadi kalau Anda nggak mau ada lag, harus ada buffer. Justru salah kalau misalkan iklan itu bilang nonton YouTube tanpa buffer itu mustahil gitu. Anda harus membenarkan orang-orang marketing yang suka pakai istilah ngasal seperti itu. Kita sampai jam 7 malam kan ini. Masih banyak ternyata. Ini udah jam 5. Berikutnya semapur, ya ini pakai kode ya, mirip kayak tadi sebenarnya. Mirip kayak yang ibu kos tadi. Ini bukan ditemukan, ini diperkenalkan atau disarankan oleh, saya lupa nama panjangnya, E.W. Dijkstra. Seringnya nyebutnya cuma Dijkstra. Ini
legend banget di dunia komputer, termasuk kalau Anda belajar graph, kemarin saya sudah sebutkan, algoritma Dijkstra ini digunakan untuk pencarian rute terpendek, dan itu diimplementasikan dalam routing OSPF. Nah, Dijkstra di sini mempropos penggunaan semapur. Ya, semapur sebenarnya penanda juga kayak tadi ya, untuk sleep and wake up. Kalau ada yang pernah ikut pramuka, semapur itu ya pakai bendera itu. Ya sama sebenarnya di sini juga case-nya mirip seperti ini. Cuman dia ngasih penanda. Jadi kalau di sini buffer saja, di sini penandanya, nah di sini double di semapur. Jadi yang mau masuk region, yang mau keluar itu memberikan tanda. Ini nanti akan dipakai untuk proses sinkronisasi ketika masuk ke critical region atau ketika ada yang keluar dari critical region. Kemudian mutexes ya, mutexes. Ini sebenarnya versi sederhananya. Ya, istilah lainnya mutex. Mutex sebenarnya ini kepanjangannya kalau bisa juga mutual exclusion. Kenapa? Iya, mutex ini adalah mutual exclusion sebenarnya. Ya sebenarnya sama dengan semapur. Cuman di semapur itu ada countingnya. Biasanya sih ada countingnya. Di sini kan ada countingnya nih. Sebentar, tadi saya ada lihat kok. Mana ya? Di sini kayaknya. Nah ini kan ada countnya nih. Ada countnya di sini. Ada kalkulasinya lah, atau ada accountingnya di situ. Nah di mutex ini tidak digunakan. Jadi jauh lebih simpel. Berikutnya monitor. Ya namanya monitor, dia memonitoring. Sebenarnya monitoring ini wajib sih, karena kalau nggak dimonitor seperti ini tahu dari mana gitu terjadi race condition atau tidak. Jadi dengan penggunaan monitor ini kita bisa tahu ada proses yang idle, ada proses yang sedang berjalan, atau ada proses yang memerlukan handling tertentu. Nah, berikutnya message passing. Ini kalau ada proses yang jadi input ke proses lain, terkadang kalau message-nya atau informasi yang dikirimkan itu banyak, bisa jadi pada saat dikirimkan itu ujungnya ketika diterima tidak bersamaan. Nah, dengan menambahkan barrier itu kita bisa membuat segala proses yang sedang berjalan ini di titik final itu semua datang bersamaan. Jadi begitu dia masuk ke sini, maka dia akan berada di titik yang bersamaan. Ini biar enggak apa ya? Biar tidak ada proses yang tidak seragam selesainya, atau semua proses diharapkan seragam selesainya. Nah, begitu semua sudah selesai, baru ini diteruskan ke entah proses berikutnya atau kalau ada output, modelnya seperti itu. Jadi penggunaan barrier modelnya untuk menghalangi proses itu agar semua selesai secara bersama. Berikutnya scheduling. Mungkin ini bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi scheduling ini salah satu core di sistem operasi. Jadi scheduling ini salah satu core di sistem operasi karena segala sesuatu tentu saja perlu dijadwalkan. Kalau enggak ya terjadi race condition itu tadi. Kita akan diskusikan ini di pertemuan yang berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa itu? Enggak ada. Sudah punya username dan password belum? Username dan passwordnya itu sama dengan Anda enroll dulu,
kemudian nanti Anda create profile, nanti username dan passwordnya, kalau username-nya kalau nggak salah itu account SIA-nya, pakai NIM. Nanti passwordnya di-set di situ kalau nggak salah, di-set pada saat enroll. Jadi dia tidak seperti Moles ya. Modelnya kalau Anda pernah pakai Moodle ya sama kayak Moodle. Sudah bisa masuk. Gimana? Oke, sudah. Jadi nggak ada masalah kan? Nggak bisa masuk. Yang mana yang nggak bisa masuk? Hah? Boleh. Terus? Oh, oke. Bentar. Enrollment-nya kayaknya. Harusnya udah bisa sekarang. Coba. Harusnya udah bisa enroll sekarang. Coba logout, kemudian login lagi. Yang di Zoom meeting ada yang mau ditanyakan? Nggak tidur kan? Mohon izin Pak. Ya. Sama sih Pak, kalau kami yang di online terkait e-learning itu, kami belum bisa bergabung. Oke, coba sekarang. Kalau masih belum bisa juga, coba nanti saya cek ulang deh. Hah? Suruh minta kode. Harusnya sih nggak pakai kode. Bentar. Oh, tidak ada. Nggak ada sih. Harusnya sih nggak ada. Masih belum bisa? So, nanti saya coba cek ulang deh. Harusnya sih nggak ada pasar-pasaran, masuk aja. Oke, nanti kita ada yang, kalau ada yang masih belum bisa, nanti bisa report di Telegram atau nanti saya coba cek ke 1-2 hari lah. Saya close aja dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.